Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semuanya. Semoga diberikan kesehatan, sehat selalu. Pada saat ini saya Renaldo Hardiansyah dari kelompok 13 dari kelas PBSI 6C. Dalam mata kuliah psikolinguistik ini, saya akan menjelaskan sedikit bersama teman saya yaitu Wisanti tentang macam-macam memori, pembentukan, pembuatan memori, serta penyimpanan memori. Materi presentasi pada saat ini yang akan saya dan Wisanti bawakan yaitu apa pengertian dari macam-macam memori, pembentukan dan pembuatan memori, serta penyimpanan memori, serta apa keterkaitan memori dengan bahasa. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa. Bahasa lisan atau bahasa isyarat memiliki sebuah sistem fonologis yang mengatur bagaimana simbol digunakan untuk membentuk urutan yang dikenal sebagai kata atau morfem. Bahasa adalah sebuah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya, menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang psikolinguistik. Psikolinguistik adalah penggabungan antara dua kata dan dua materi, yaitu psikologi dan linguistik. Mempelajari faktor-faktor psikologis dalam neurobiologis yang memungkinkan manusia memperoleh, menggunakan, dan memahami bahasa. Kemudian ada pengertian tentang memori. Menurut Chaplin pada tahun 2002, yaitu fungsi yang terlihat atau terlibat dalam proses mengenang masa lalu, keseluruhan pengalaman masa lalu yang diingat kembali dalam pengalaman khas yang paling diingat. Dari ketiga pengertian tersebut, maka memori disimpulkan sebagai fungsi pengalaman atau informasi dan spesifikasi. Memori melibatkan apa yang dilihat dan dialami dengan merekamnya. Berikut saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari macam-macam memori. Pada saat suatu ingatan itu bisa diambil kembali, proses mengingat informasi ada 3 tahap, yaitu memasukkan informasi atau biasa disebut encoding, kemudian ada penyimpanan storage, dan mengingat retrieval stage. Kemampuan ingatan ada 3, yaitu learning menerima atau belajar tentang informasi, retention menyimpan, dan remembering menimbulkan kembali ingatan yang sudah disimpan. Dalam hal ini ada beberapa macam. Semua itu sesuai dengan alur pemikiran dua tokoh, yaitu Richard Atkinson dan Richard Shifrin. Menurut keduanya, dalam Matlin pada tahun 98, memori disimpan dalam 3 sistem penyimpanan, yaitu memori sensoris, memori jangka pendek, dan juga ada memori jangka panjang. Memori sensoris berkaitan dengan penyimpanan informasi yang diperoleh dari penerimaan panca indera. Memori sensoris merupakan proses penyimpanan informasi melalui syaraf-syaraf sensoris dalam jangka waktu yang sangat pendek. Seperti contohnya memori sensoris di sini yaitu dicubit. Pasti kita akan merasakan rasa cubitan itu selama beberapa detik dan rasa sakitnya akan terasa. Kemudian ada memori jangka pendek. Memori jangka pendek atau merupakan suatu penyimpanan memori yang secara sementara, yang artinya memori tidak bisa disimpan lama. Sama seperti di saat kita sedang melaksanakan perkuliahan, kita hanya ingat pada saat jam tersebut. Kemudian ada memori jangka panjang. Proses penyimpanan yang diingat cukup lama dan relatif bersifat permanen. Seperti misalnya kita mengingat nama kita, nama orang tua kita, alamat rumah kita, serta bahkan letak tahi lalat di muka teman kita pun terkadang kita mengingatnya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Wisanti. Silakan Wisanti. Baik, terima kasih Renaldo. Selanjutnya saya Wisanti akan menjelaskan tentang proses terbentuknya memori. Proses pembuatan memori diawali dengan paparan objek atau lingkungan pada panca indera manusia. Memori diciptakan oleh susunan saraf pusat secara biologis yang melibatkan banyak kerja saraf dan komponen tubuh lainnya. Proses terbentuknya memori diawali dengan penerimaan informasi melalui panca indera, kemudian diterima oleh saraf sensori di panca indera dan dikirim ke otak. Lalu otak mempersepsikan informasi, kemudian disimpan pada memori jangka pendek atau waktu yang sebentar, sekitar 1 menit.
Memori jangka pendek dikirim ke generator atau pembangkit tanggapan yang kemudian disalurkan kembali ke bagian tubuh lainnya untuk memberikan tanggapan. Memori jangka pendek kemudian diubah menjadi memori jangka panjang dan disimpan secara permanen di dalam otak. Proses ini melibatkan kerja kontrol dan membentuk jejak-jejak memori. Memori jangka panjang dapat digunakan dengan cepat dengan melalui jejak-jejak memori yang terbentuk. Semakin sering dipanggil, memori akan semakin mudah ditemukan dan jejak-jejaknya semakin jelas. Namun, pada memori jangka panjang yang tidak pernah atau jarang digunakan, maka memori akan meluap dan terjadi lupa atau kondisi tidak dapat mengingat sesuatu. Memori lupa dapat dikembalikan dengan cara melalui ciri-ciri informasi yang masih diingat. Memori kontrol bekerja jika ada keinginan kuat, harapan, motivasi, minat, dan usaha. Namun, apabila tidak ada hal tersebut, maka kontrol tidak akan bekerja dan memori tidak akan tersimpan. Kualitas kontrol tergantung pada banyaknya informasi yang tertangkap panca indera. Semakin banyak yang tertangkap, maka penyimpan memori akan lebih baik. Kontrol lainnya yaitu frekuensi, di mana semakin banyak frekuensi informasi yang didapatkan, maka semakin baik pula penyimpanan memorinya. Selanjutnya yaitu pembentukan dan pemakaian memori. Pembentukan dan pemakaian memori berlangsung melalui 3 tahap, yaitu tahap input, penyimpanan, dan output. Pada tahap input, orang umumnya menerima masukan, baik lisan maupun tulisan, yang kemudian diinterpretasi tentang masukan tersebut untuk memahaminya. Biasanya, orang-orang akan memperhatikan maknanya, bukan dari kata-katanya, karena makna tersebut yang tersimpan di dalam memori. Bukan kata-kata yang didengar atau dibaca, tetapi isi makna dari keseluruhan yang didengar dan dibaca tersebut. Itulah sebabnya, jika orang yang diminta untuk menyampaikan kembali tentang apa yang telah didengar dan dibaca, dia tidak akan menggunakan persis kata-kata yang diinputnya atau kata-kata yang ditangkapnya. Tahap penyimpanan dimulai melalui proses penyimpanan informasi pada memori pendek. Perihal yang dirasakan tidak perlu atau hanya diperlukan secara sementara, disimpan hanya melalui memori pendek ini. Jika diperlukan untuk disimpan dalam waktu yang lama, maka memori tersebut akan disimpan dan diteruskan di memori panjang. Di dalam memori panjang, tidak hanya menyimpan makna saja, tetapi juga menyimpan hafalan verbatim. Selanjutnya, pada tahap output, terdapat 2 cara yang dipakai, yaitu rekognisi dan recall. Rekognisi adalah proses pemanggilan memori dengan meminta seseorang untuk dapat merekognisi sesuatu yang telah diberikan kepadanya sebelumnya. Misalnya, subjek yang diminta untuk menjawab apa benda yang ditunjukkan kepadanya itu telah dia lihat sebelumnya. Pada tahap recall, orang tersebut diminta untuk menyatakan sesuatu yang telah dia lihat atau dengar sebelumnya. Dan dia diminta untuk menyebutkan nama benda yang telah diperlihatkan sebelumnya. Pada umumnya, rekognisi lebih mudah daripada recall. Selanjutnya yaitu penyimpanan memori. Carl Lassley mempelopori mengenai tempat memori yaitu di otak. Dari penelitiannya terhadap tikus pada tahun 20-an, dia didapati bahwa memori tidak berada pada suatu titik atau daerah tertentu di otak. Banyak bagian dari otak yang terlibat. Donald O. Hebb, Universitas McGill, mendapati bahwa bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda. Meskipun semuanya menopang penyimpanan memori secara utuh, penelitian yang dilakukan dengan cara mengoperasi otak pasien yang hanya mendapat anestesi lokal yang dilakukan oleh ahli bedah syaraf, Wilder, menunjukkan bahwa lobe temporal tampaknya merupakan daerah di mana memori tersebut disimpan.
Jadi, menurut penelitian tersebut, memori tersimpan di otak. Dan memori tidak berada pada suatu titik atau daerah tertentu di otak. Banyak bagian otak yang terlibat. Materi terakhir yaitu keterkaitan memori dengan bahasa. Manusia memiliki pikiran yang berkaitan dengan bahasa, dan kaitan tersebut menghasilkan memori. Memori sangat menentukan seseorang dalam melakukan komunikasi. Di dalam berkomunikasi pula, memerlukan bahasa. Diketahui bahwa keadaan memori seseorang tergantung pada otak manusia. Hal tersebut menentukan kemampuan seseorang dalam melakukan sebuah ujaran sehari-hari. Jadi, memori dengan bahasa berkaitan dikarenakan di dalam memori yang tersimpan mengandung makna yang menghasilkan sebuah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi pada manusia. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Wisanti dan Renaldo Hardiansyah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.